Assalamualaikum mina hajime mashite watashi no namae wa Faris Akhirullah desu. Joroku sai desu. Watashi no shumi wa o acheryo koto desu. Watashi wa koko 1 nensei desu. Ya, hari ini Watashi akan menceritakan cerita alur film dari film From Siberia with Love. Bagaimana alur ceritanya? Let's go disimak. Suatu hari pada awal tahun 1945 di Tiongkok terlihat ada seorang pria asal Jepang bernama Hatao sedang menghadiri pesta pernikahan. Dia datang bersama istrinya yang bernama Mojimi serta 4 anaknya. Hatao ini adalah anggota militer Jepang yang bertugas sebagai penerjemah. Malamnya selesai pesta pernikahan, ketika anak-anak tidur, Hatao merasa khawatir dengan keselamatan keluarganya. Hatao menyuruh Mojimi membawa anak-anaknya pulang ke Jepang besok pagi. Ia takut Uni Soviet menyerang wilayah ini. Awalnya Mojimi menolak, apapun situasinya mereka sekeluarga harus tetap bersama-sama. Namun setelah Hatao terus memohon, akhirnya Mojimi menurut. Di tengah obrolan, ketakutan Hatao benar-benar terjadi. Tiba-tiba pasukan Uni Soviet menyerang. Di tengah pelarian, Hatao tertimpa reruntuhan bangunan. Karena terluka parah, Hatao menyuruh Mojimi buru-buru pulang ke Jepang duluan naik kereta. Hatao berjanji akan menyusulnya. Malam itu Hatao tertangkap tentara Uni Soviet. Seluruh tahanan lalu dibawa ke kamp tahanan di Uni Soviet. Di kamp sebagai penerjemah, Hatao disuruh menerjemahkan perintah-perintah tentara Uni Soviet. Hari demi hari para tahanan dipaksa bekerja berat dan cuma diberi makan setiap harinya hanya sekali. Meski menderita, tapi tak ada yang bisa melawan. Pilihannya hanyalah untuk tunduk menaati perintah. Bulan demi bulan berlalu, mereka terus dipaksa bekerja sekeras mungkin. Bahkan ketika suhu mencapai minus 40 derajat Celcius, mereka harus tetap bekerja tanpa henti. Banyak tentara Jepang yang akhirnya meninggal akibat tak kuat menahan penderitaan. Siang itu, saat sedang mengubur mayat, Hatao coba menyemangati rekan-rekannya yang terlihat mulai putus asa. Hatao berkata dia percaya suatu saat nanti hari kepulangan pasti akan tiba dan mereka semua akan bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercinta di rumah. Mendengar ucapan itu, rekan-rekan pun kembali bersemangat. Malam harinya, rekan Hatao masuk lalu memberitahu bahwa pemerintah Jepang telah membebaskan kita semua. Artinya, besok mereka sudah bisa pulang ke Jepang. Mendengar kabar barusan, seluruh tahanan bersorak gembira. Besok paginya, tentara Soviet mengantarkan mereka pulang naik kereta. Selama perjalanan, semua terlihat tak sabar ingin cepat-cepat menemui keluarga masing-masing. Namun, di tengah perjalanan, mendadak tentara Soviet menghentikan kereta, lalu memerintahkan Hatao untuk memanggilkan nama-nama tahanan Jepang yang tertulis di kertas. Saat membaca satu persatu nama, ternyata nama Hatao juga ada di dalam daftar nama-nama yang dipanggil itu. Kemudian, nama-nama yang dipanggil itu dibawa kembali ke kamp tahanan di wilayah Siberia, sedangkan tahanan lain boleh melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di Siberia, Hatao serta rekan-rekan lainnya disidang oleh pihak Soviet karena diduga memiliki peran penting di balik invasi Jepang ke Tiongkok. Mereka pun dianggap kriminal dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 25 tahun. Hatao yang sebelumnya selalu optimis sekarang terlihat mulai kehilangan harapan hidup dan sudah tak peduli lagi dengan keadaan rekan-rekannya. Bulan demi bulan berlalu di Siberia. Saat Hatao sedang istirahat, tiba-tiba muncul seekor anjing hitam. Anjing itu adalah peliharaan salah satu tahanan bersama Takeo. Dengan santai Takeo bilang, "Hari ini langitnya sangat indah." Mendengar kalimat barusan, seketika Hatao teringat keluarganya yang sudah berbulan-bulan dia lupakan. Semangat hidupnya pun kembali. 2 tahun berlalu, para tahanan akhirnya dibolehkan mengirim surat untuk keluarga masing-masing. Hatao menulis kalau dia sangat rindu dan ingin sekali bertemu istri tercinta dan anak-anaknya. Namun selesai menulis, mendadak Hatao batuk-batuk parah. 6 bulan kemudian, surat balasan dari Mojimi pun tiba. Saat baru membaca, tangis haru pecah hatinya, begitu lega. Setelah bertahun-tahun terpisah, akhirnya dia bisa tahu kabar keluarganya. Tiba-tiba telinga Hatao terasa sangat sakit, saking sakitnya dia pingsan. Bulan demi bulan berlalu, kondisi Hatao terus menurun. Hatao pun dirawat seadanya di klinik. 2 minggu kemudian setelah keadaan membaik, Hatao dipulangkan dari rumah sakit.
Malamnya, Aizawa datang menjenguk sambil terbaring lemas. Hatawo memberitahu kalau dia menderita kanker tenggorokan stadium akhir. Kata dokter, hidupnya tinggal tersisa 3 bulan lagi. Aizawa pun syok. Ia hanya bisa menahan nangis dan berusaha menguatkan Hatawo, sama seperti yang selama ini selalu Hatawo lakukan pada rekan-rekan tahanan lain di kamar. Tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan, Hatawo pun menghembuskan nafas terakhirnya. Itulah alur cerita singkat dari film From Siberia with Love. Sangat menyedihkan dan sangat mengharukan sekali, di mana Hatawo yang sangat mencintai istrinya dan anak-anaknya tidak bisa bertemu lagi selama bertahun-tahun, dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Dari film ini saya mengambil kesimpulan, Hatawo seseorang yang sangat baik sekali dan selalu menyemangati rekan-rekannya. Ia selalu memotivasi teman-temannya meskipun keadaan dirinya sendiri pun tidak baik-baik saja. Itulah hal yang bisa saya ambil dari cerita Hatawo ini. Dari film ini saya juga mendapatkan banyak kosakata baru bahasa Jepang. Di antaranya Gunjin artinya tentara, Kazoku artinya keluarga, artinya roti, Shukohin artinya bahan makanan, Kikimasu artinya mendengar, Inu artinya anjing, Asa artinya pagi, Sumin artinya tidur, Densha artinya kereta, Miru artinya melihat, Kuru artinya datang, Joshi artinya atasan, Shoushin artinya mengirim, Yameru artinya berhenti, Ashiteru artinya aku mencintaimu, Ganbate artinya semangat, Minato artinya pelabuhan, Bioin artinya rumah sakit, Keimusho artinya penjara. Dari menonton film kita bisa banyak sekali mendapatkan makna, mendapatkan motivasi. Dan juga dengan menonton film kita juga bisa mendapat banyak ilmu-ilmu pengetahuan baru. Contohnya seperti kita bisa mendapatkan kosakata-kosakata baru dalam bahasa asing dari film yang kita tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.